الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراط مستقيم. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk merenovasi diri kita masing-masing. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar tatkala kita nanti kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, jasmani dan rohani kita ini taklah terlalu rusak kali. Tak terlalu rusak kali. Jadi sebuah perumpamaan, lelek titip sama saya kereta. Ustaz, ini ku titiplah kereta ya. Aku mau pulang ke Kisari sebentar. Titip kereta sama saya. Keretanya kinclong waktu dititip bersih, tidak ada rusak sedikit pun. Pinomat tak kala lelek pulang, keretanya dicuci lah, walaupun dipakai, dicuci bersih. Kalaupun ada rusak diperbaiki, kan gitu. Nah itu begitu juga lah dengan kita. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita di rahim mak kita, ada yang 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, kita keluar dari rahim mak kita itu dalam keadaan bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Sucinya kita dulu waktu lahir itu. Aikal suci, Pak Anto, Pak Mawati, semuanya suci. Bersih, tidak ada kotoran sedikit pun. Suci sesuci-sucinya. Seperti kertas putih. Namun seiring perjalanan waktu, ada yang 30, tadi itu udah 50 tahun, 51 tahun berjalan. Ada yang sudah 67 tahun, ada yang sudah 70 tahun. Seiring perjalanan itu, kertas yang tadinya putih mulailah kotor. Ada kotor. Mulailah seperempat rusak. Saya tahu takdir Allah sampai dekat bocor kereta. Limbas saja dengan Pak Nasution. Bocor paling nanti pulang ganti dia. Paling tidak nanti tatkala kita kembali menghadap Allah, kita berada dalam keadaan suci. Nah, caranya untuk mensucikan diri kita tentu dengan ibadah, agar jasmani, rohani kita tatkala balik nanti dalam keadaan suci. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di masjid ini. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabba ilallah ahabbal bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini, kata Allah, masjid-masjidnya. Jadi tempat yang paling dicintai itu oleh Allah itu di muka bumi ini masjid. Alhamdulillah kita saban hari masih diringankan Allah langkah kaki kita untuk menuju masjid. Mudah-mudahan ini jugalah nantinya langkah ayunan tangan kita kelak mudah-mudahan akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir, di alam barzah. Tatkala kita ditanya, Pak Mawardi, kira-kira kaki yang kuberikan itu kugunakan untuk apa? Bersaksi kaki. Kan nanti al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti semuanya tidak bisa bersaksi. Mulut nanti, kalau mulut pandai ngoci hari ini, nanti mulut dia membisu. Yang bersaksi nanti tangan dan kaki kita. Bersaksi kaki, ya Allah,
setiap pagi, setiap subuh aku berjalan ya Allah dari masjid ke dari rumahku ya Allah, becek ya Allah, hujan ya Allah, ku jalankan kakiku ini, ku langkahkan kakiku menuju masjid musala untuk salat subuh berjamaah. Masya Allah. Nanti semuanya akan menjadi saksi itu. Kereta Haikal itu nanti menjadi saksi dia itu. Kereta apaan tuh? Kereta kita, mobil, semua kendaraan bersaksi di hadapan Allah bahwa saya dipergunakan untuk menuju Masjid Nurul Huda, untuk menuju Musalla Al-Badri, untuk ibadah besar. Ini dia. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat roh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian subuh kita pagi hari ini barangkali masih melanjut hadis yang ke-25 dari kitab Arba'in Imam An-Nawawi. Semalam hadis yang ke-25. Hari ini kita coba akan melihat hadis yang ke-26 dari kitab Arba'in. Semalam sekedar mereview, mengulang sedikit saja dari apa yang pernah disampaikan semalam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ucapan kalimat thayyibah itu adalah merupakan sedekah. Kata Rasulullah, contohnya tasbihatin sedekah, tasbih sedekah, wa takbiratin sedekah, wa kulli tahmidatin sedekah, wa kulli tahlilatin sedekah. Itu dia. Cukup itu aja lah dulu. Itu sedekah. Yang akhir dari hadis itu tak perlu lah baca. Dah paham lah itu. Ya. Jadi hari ini hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26 dari kitab Arba'in Imam An-Nawawi. Hadis riwayat Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai, merahmati, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dia, kulli salami minan nasi alaihim sadaqah, kata Rasulullah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anggota tubuh manusia itu wajib disedekahi. Jadi anggota tubuh kita ini, mulai dari mata, kuping, mulut, telinga, semua anggota tubuh kita ini harus kita sedekahi. Kenapa dia harus disedekahi? Karena ini kan anggota tubuh yang kita gunakan. Ini kan harta. Ini. Mata harta, telinga harta, harta kita. Karena dengan mata inilah pula kita dapat bekerja, kita dapat berusaha, dan kita dapat melaksanakan mencari rezeki. Kaki misalnya, kaki ini harta. Bayangkan dengan orang-orang saudara-saudara kita yang hari ini tak punya kakinya, tak bisa bergerak kemana-mana. Jadi anggota tubuh kita ini adalah merupakan harta yang teramat berharga bagi kita. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kulli salami minan nasi alaihim sadaqah. Setiap anggota tubuh manusia itu wajib disedekahi. Ini dia. Jadi harus kita sedekahi. Tapi sedekahnya bukan dalam bentuk uang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu yaumin tatlu'u fi samsu ta'dilu bainas naini sadaqah. Jadi setiap hari di mana matahari terbit lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai, itu adalah sedekah. Jadi tak kala kita melerai, ada saudara-saudara kita yang barangkali tidak bersapaan, tidak berelokan, jangan dikompori lagi. Kadang-kadang udah jelas kawan itu tak bertegur, bermusuhan, dikompori lagi. Dia berjumpa si bulan itu, dikata-katain, kan gitu, dikompor-kompornya. Si A sama si B sudah jelas tak baik-baik itu. Datang si C ke A,
tadi ya, sama si pulang itu. Apa katanya? Tak ada eloknya kalau dengan dia itu. Besok ketemu lagi sama si B, di kompor lagi. Semalam aku ketemu si A. Apa dia bilang? Kau memang orang yang paling jahat, dia bilang. Udah. Jadi berusahalah untuk mendamaikan kedua orang saudara kita yang sedang bertikai. Dan ini merupakan sedekah. Kata Rasulullah SAW, setiap hari di mana matahari terbit, siang harinya itu, dalam engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai adalah sedekah. Itu dia. Kemudian, wa tu'inur rajulu bidabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Kemudian kata Rasulullah, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'un sadaqah. Kemudian engkau menolong seseorang yang berkendaraan, lalu engkau bantu dia untuk menaikkan kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya, itu adalah sedekah. Jadi kalau kita kan selalu jumpa itu, apalagi kalau kita sering lewat ke pajak kan, ada ibu-ibu, ada wawa-wawa, banyak barangnya kita bantu angkat sampai ke kendaraannya, kita bantu mengangkatnya sampai ke mobilnya atau sampai ke becaknya, waktu tolong bawanya. Itu kata Rasulullah SAW, engkau menolong seseorang yang berkendaraan, lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya, adalah sedekah. Kemudian wa kalimatut thayyibah sedekah. Wa kalimatut thayyibah sedekah. Dan setiap kalimat-kalimatut thayyibah itu sedekah. Jadi kalimat-kalimat yang meluncur dari lisan kita itu yang baik-baiklah pula, yang baik-baik. Kalimatut thayyibah itu kalimat-kalimat yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti yang disebutkan pada hadis yang lalu, seperti takbir, tahmid, tahlil, tasbih itu adalah merupakan sedekah. Bahkan dalam sebuah riwayat mengatakan ada satu amalan yang paling ringan tapi berat timbangannya. Ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Subhanallah wa bihamd, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu dia, semalam lupa saya. Subhanallah walhamdulillah, itu kan dah semua masuk tuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di sana ada tasbihnya, di sana ada tahmidnya, di sana ada tahlilnya, dan di sana juga ada takbirnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, itu tahlil. Wallahu akbar. Ini ucapannya ringan tapi berat timbangannya. Jadi jadikan dawamkan ini dalam setiap hari kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kalimatut thayyibah sedekah. Kalimat-kalimat thayyibah sedekah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana tadi? Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju salat adalah sedekah. Ini tidak. Setiap langkah kaki kita menuju tempat salat itu adalah sedekah. Jadi tak percuma langkah kaki kita dari rumah menuju tempat salat itu. Jadi kata Rasulullah, bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju salat, artinya menuju tempat salat, itu adalah sedekah. Kemudian yang terakhir, wa tamitul azan an tariqati sadaqah, dan menghilangkan gangguan dari jalan juga sedekah.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, menghilangkan gangguan. Kita kan selalu kalau kita sedang lewat naik kereta, kita lewat kadang-kadang ada batu di jalanan. Batu ini kalau kita tak buang nanti ada orang terpeleset jatuh. Jadi menghilangkan segala sesuatu yang dapat mengganggu kenyamanan orang yang sedang berjalan, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan sedekah untuk diri kita sendiri. Dari sini kita. Kalau kita sedekah duit, itu adalah untuk orang-orang yang tidak mampu. Tapi kalau kita bersedekah dalam bentuk kalimat-kalimat thayyibah, sedekah itu adalah sedekah untuk anggota tubuh kita. Karena kata Rasulullah SAW hadis di awal hadis tadi, setiap anggota tubuh manusia itu wajib disedekahi. Itu dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini barangkali memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu dan senantiasa melakukan kebajikan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada waktu lowong sedikit pun, tidak ada waktu tanpa melakukan kebajikan. Kalau sholat misalnya, sholat sehebat semacam hebat rajin manapun kita sholat itu ada waktunya. Maupun sholat sunat, mau apalagi sholat fardu. Sholat sunat itu ada yang terikat dengan waktu misalnya. Sholat sunat, macam mana pun rajin kita sholat tahajud tetap di sepertiga malam. Tidak ada orang sholat tahajud pagi hari. Meskipun dia ahli tahajud macam mana pun itu, tahajud tidak bisa dikerjakan malam siang hari, tidak bisa. Jadi tahajud sehebat macam mana pun kita tak salat duha itu ada waktunya. Nanti dari mulai matahari naik setinggi tombak sampai sebelum matahari sebelum datang waktu jam 11 itu. Hebat macam mana pun orang salat duha, zuhur, asar, maghrib tak bisa lagi duha dia. Kenapa? Karena salat sunat itu ada yang terikat dengan waktu. Kemudian ada terikat dengan momen. Momen itu misalnya sholat minta hujan misalnya, sholat sunat istikharah misalnya. Ada sholat sunat yang terikat dengan tempat. Apa dia? Sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu kalau masuk masjid sholat sunat tahiyatul masjid. Masuk rumah tak bisa kita sholat tahiyatul masjid. Itu dia. Jadi sholat itu macam mana pun kita ahli ibadahnya, tak bisa kita lakukan sholat di mana tempat. Aku nak tahajud dah, matahari baru jam 3, jam 5 sore, tak bisa. Tapi kalau kalimat thayyibah, sambil duduk, sambil nonton, sambil update status lah itu, kita masih bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sambil nyetir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Paling tidak tasbih malaikat itu, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kalimat-kalimat thayyibah itu tidak ada, tak terikat waktu dia. Kapanpun kita mau baca silakan, asalkan tak dibaca tatkala kita sedang jongkok dalam toilet saja. Itu dia. Ini barangkali jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini mengajarkan kita untuk selalu dan senantiasa membiasakan lisan kita ini mengucapkan kalimat thayyibah. Tujuannya tak lain dan tidak bukan agar kita ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua agar lisan ini terlatih. Kenapa terlatih? Biasanya kalau lisan itu tak terlatih mengucapkan kalimat thayyibah, kalau tersandung batu biasanya keluar kaki 4 itu. Tersandung batu atau nanti anak cucu di rumah loncat-loncat, itu keluarlah sumpah makian itu. Tapi kalau lisan kita ini terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah, nanti sebandel apapun anak cucu kita di rumah, itu tetap kalimat yang keluar itu kalimat thayyibah. Astagfirullahalazim cucuku, kan gitu. Kenapa? Karena lisan kita selalu terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini barangkali
kajian subuh kita pagi hari ini, hadis yang ke-26 dari kitab Arba'in Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan dapat jadi pelajaran kita semua, dapat jadi amalan kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita dan memberikan kepada kita keistiqomahan dalam ibadah, memakmurkan masjid rumah Allah ini sampai, dan mudah-mudahan masjid-masjid yang kita kunjungi ini kelak di yaumil akhir akan menjadi saksi bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.